Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Rini Channel Education. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana memahami kewirausahaan. Video ini berisi tentang bagian dari KD1, mata pelajaran produktif, kreatif, dan kewirausahaan untuk kelas 11 otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Bersama Rini Channel. Video ini akan berisi tentang bagaimana pentingnya entrepreneurship, pengertian dan konsep entrepreneurship. Yang ketiga adalah karakteristik entrepreneurship. Yang keempat membahas mengenai mindset, kreativitas, dan inovasi. Untuk menjawab seberapa penting keberadaan entrepreneurship dalam sebuah negara, kita bisa mengilustrasikan dengan keterangan-keterangan berikut ini. Yang pertama, berapa sih jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023? Kita bisa melihat dari Badan Pusat Statistik pertumbuhan penduduk dari tahun 2021, 2022, 2023 secara signifikan menunjukkan peningkatan yang berarti. Jumlah penduduk yang besar menggambarkan betapa sebuah negara membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduknya dari berbagai segi, bisa konsumsi makanan, hiburan, dan seterusnya. Nah, kemudian data berikut yang disajikan adalah tingkat pengangguran terbuka untuk Indonesia di bulan Februari 2023 adalah sebesar 5,45% dan rata-rata upah buruh sebesar 2,94 juta rupiah per bulan. Angka ini diambil dari survei Angkatan Kerja Nasional di bulan Februari 2023. Namun kalau kita cross check dari sumber yang lain, misalnya kita dapatkan dari Oke Finance yang terbit pada tanggal 9 Februari 2023, jumlah pengusaha di Indonesia dinilai masih sedikit dan kalah dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand. Ini adalah perkataan dari Himpunan Mahasiswa KAHMI atau HIPKA yang kemudian mendorong kaum muda atau kaum milenial untuk memilih jalan entrepreneur. Karena jumlah pengusaha atau pebisnis di tanah air jumlahnya masih sangat terbatas bila dibandingkan dengan negara-negara lain di sesama ASEAN. Kemudian di oleh Kamras Samad yang merupakan anggota Komisi 11 juga mencatat jumlah wirausaha di Indonesia masih sangat terbatas, yaitu sekitar 3,18% saja. Angka ini jauh tertinggal dari negara yang lain seperti Singapura yang 8,76%, Thailand 4,26% dan Malaysia adalah 4,74%. Untuk itu diperlukan gerakan civil society untuk membangun sinergi dalam mewujudkan kekuatan wirausaha yang handal serta berdaya saing. Ini bisa diilustrasikan apabila 5,45% ini kemudian tertarik untuk menjadi wirausaha, maka dengan sendirinya angka pengangguran terbuka ini jumlahnya menjadi berkurang dan kebutuhan penduduk yang sangat banyak di Indonesia menjadi tercukupi oleh kita sendiri secara mandiri. Itulah gambaran penting dari pentingnya entrepreneur dalam sebuah negara. Untuk di negara maju idealnya jumlah entrepreneur adalah sebesar 10 atau 11% dari jumlah penduduknya itu menjadi wirausaha. Untuk menjawab seberapa penting keberadaan entrepreneur diartikan sebagai
berasal dari kata wirausaha, dan dalam bahasa Indonesia entrepreneurship adalah wirausaha yang merupakan gabungan dari wira yang artinya gagah, berani, perkasa, dan usaha yang berarti bisnis. Pengertian kewirausahaan diartikan sebagai ilmu atau konsep tentang menjadi seseorang yang berani dalam membangun bisnis. Para ahli banyak sekali yang mengemukakan pengertian atau definisi dari entrepreneurship, antara lain adalah Dan Steinhoff dan John F. Burgess, Thomas W. Zimmerer dan Norman M. Scarborough, kemudian ada John N. Wennekers, kemudian ada ekonom dari Australia yang terkenal yaitu Joseph Schumpeter. Kemudian dari Indonesia sendiri ada Bapak Suryana yang mengungkapkan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Sedangkan dari Bapak Ahmad Sanusi mengungkapkan bahwa kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Berikut adalah karakteristik entrepreneur menurut Scarborough dan Zimmerer. Yang pertama adalah desire for responsibility. Entrepreneur memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukan. Preference for moderate risk, yang artinya entrepreneur selalu memilih risiko yang moderat, artinya tidak risiko yang rendah, juga tidak risiko yang tinggi. Entrepreneur memiliki confidence in their ability to success, artinya entrepreneur percaya akan kemampuan dirinya untuk berhasil dan sukses. Desire for immediate feedback, selalu menghendaki umpan balik dengan segera. High level of energy, memiliki semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan. Future of orientation, atau berorientasi kepada masa depan. Kemudian skill at organizing, yaitu memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah. Juga value of achievement over money ya, selalu menilai prestasi dengan uang. Nah, demikian tadi karakteristik dari entrepreneur. Kemudian kita beralih ke mindset. Mindset didefinisikan sebagai seperangkat sikap atau keyakinan yang kita pegang. Pola pikir ini akan mempengaruhi persepsi kita dan bagaimana kita hidup di dunia. Meski kita memiliki satu mindset keseluruhan, ini dapat terdiri dari pola pikir yang lebih kecil. Selanjutnya, kalau kita menilik dari berbagai literasi, maka antara lain didefinisikan oleh M. Yunus dan juga oleh Fani Kartikasari. Di sini dijelaskan bahwa mindset antara lain didefinisikan sebagai pola pikir yang akan menemukan tindakan. Tindakan ini akan mengantarkan kita untuk makin dekat atau justru menjauh dari impian dan cita-cita kita. Jadi penting sekali bagi kita untuk memiliki mindset sang bintang yang akan mengantarkan kita menjadi bintang yang sesungguhnya. Artinya berarti mindset ini memperkuat ya kita kepada tujuan kita. Nah, setelah kita tahu apa itu mindset, kita lebih jauh melihat apa sih entrepreneurial mindset atau mindset yang dimiliki oleh para entrepreneur. Yang pertama, yang penting untuk kita rubah, yang kita jadikan pola pikir untuk bisa sukses dalam berkarir dan berwirausaha.
Yang pertama adalah tidak merasa aneh dengan risiko, karena risiko akan selalu kita hadapi. Kemudian kreatif dan inovatif, mengakui adanya peluang, berpikir kritis dan dapat memecahkan masalah, inisiatif dan mandiri, fleksibel dan punya kemampuan beradaptasi, punya kemampuan komunikasi dan kolaborasi, berorientasi pada masa depan. Nah, selanjutnya setelah kita tahu entrepreneur mindset, seharusnya kita sudah mulai merubah mindset kita selangkah lebih maju, karena pola pikir ini diyakini akan mendekatkan kita pada tujuan kita, yaitu berbisnis yang sukses, berkarir yang sukses, menambah kompetensi kita. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.